Baiklah Bapak, Iya. bagaimana Bapak menyikapi tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung dilema etika di sekolah? Iya. Tentu sebagai seorang pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan ini harus bijak. Pertama sekali kita harus memandang masalah tersebut, karena dalam kita mengambil sebuah keputusan ini nanti dampaknya kepada seluruh personil yang ada di sekolah itu. Kalau kita di sekolah seperti contoh tenaga pendidik, kita di sini kan bermacam-macam, ada tenaga pendidik itu guru, ada tendi seperti operator dan TU gitu kan, ada juga kita ini jaga sekolah, dan ada juga security kita ya. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu, ini harus bisa memuaskan dari seluruh pihak-pihak yang ada ya. Nah, disitulah bagaimana teknik kita, cara kita untuk menyikapi sebuah masalah itu, dan dari sebuah masalah itu bisa kita mengambil keputusannya untuk bisa membuat puas dari seluruh elemen yang ada di sebuah organisasi tersebut. Kalau kita ini adalah di sebuah satuan pendidikan kan gitu. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaannya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam menyelesaikan sebuah kasus atau masalah yang terjadi? Atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana Ya, Pak? oke, baik, terima kasih. Masalah itu kalau untuk jadwal ya, kita kalau untuk jadwal khusus tidak ada. Cuma kita tengok permasalahan ini ya, apakah permasalahan ini mendesak atau tidak untuk diselesaikan. Kalau masalahnya itu memang harus secepat diselesaikan, ya tentu kita langsung ambil langkah ya. Kita ambil langkah, tentu dengan tidak menunggu waktu kita, langsung kita action ya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi tergantung daripada masalah yang terjadi tadi. Kalau masalah itu mendesak sekali, memang harus segera dilaksanakan ya. Kalau perlu ya selesaikan di tempat kan begitu. Jadi kalau untuk jadwal khusus tidak ada, cuma kita menengok dari permasalahan yang terjadi tadi, gitu kan. Urgennya Pak ya? Urgennya tadi. Iya, betul. Terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya Pak, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang ada di sekolah, juga dalam pengambilan keputusan yang membuat Bapak bingung? Baik. Saya dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pimpinan, kalau saya mengalami jalan buntu ya, tentu saya meminta bantuan kepada rekan-rekan yang ada. Terutama sekali kita punya waka, yaitu waka kurikulum ya, yang mana beliau juga bisa memberikan suatu masukan kepada saya kan begitu. Sebab kita ini tidak mungkin semua masalah itu bisa selesaikan kita sendiri begitu kan. Jadi sebelum masalah ini mungkin kita bawa ke forum, tentu saya memanggil dulu seperti wakil kita. Saya minta petunjuk juga. Dalam arti kata, seorang pimpinan itu dia tidak bisa egois. Iya, minta-minta seorang pimpinan semuanya dilahap apa kata dia saja, bukan seperti itu kita. Tentu kita harus meminta ya berupa pikiran-pikiran, mungkin masukan dari teman-teman kita, terutama sekali ya kita punya wakil kurikulum. Apalagi wakil kita ini adalah seorang guru yang telah lulus sebagai guru penggerak. Tentu dia banyak pengalaman dia yang akan bisa dia berikan kepada saya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ini juga terbentur, marilah kita mengajak seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita ini untuk menyelesaikannya. Itu aja saya rasa.
Bapak, kita masuk ke pertanyaan terakhir Pak ya. Iya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak paparkan tadi di atas, jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Tentu sudah banyak sekali, sudah barang tentu banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari berbagai macam masalah yang kita selesaikan. Nah, karena kita bisa dewasa tentu dari sebuah masalah, ya gitu. Mengapa seperti demikian? Nah, karena masalah itu membuat kita bisa berdewasa. Dewasa yang mereka kata dewasa berpikir, kan begitu kan ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita anggap masalah itu bukan negatif aja kita menyelesaikan masalah itu kan, ada nilai positif di sana. Ya, semakin banyak kita menyelesaikan masalah, tentu semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan dalam penyelesaian sebuah masalah kan gitu. Jadi kalau yang ibu tanyakan tadi apa manfaat gitu ya, hikmah banyak sekali hikmahnya ibu, banyak sekali hikmahnya. Karena dari situ kita bisa belajar ya gitu, bisa banyak belajar. Kadang ada yang dari pikiran kita sendiri, ada juga masukan-masukan dari teman-teman sejawat gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya masalah hikmah itu cukup banyak sekali. Hikmah dalam arti kata hikmah dalam bentuk positifnya, itu aja. Ya. Ya baik Bapak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Bapak telah meluangkan waktu untuk melakukan saya melakukan wawancara dengan Bapak tentang pengambilan keputusan yang baik di sekolah Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya.